Baik, di sini saya akan memberikan soal ekonomi bisnis untuk kelas 10. Di sini saya menggunakan Google Classroom. Di sini saya sudah terkonek sama guru Pamong, Ibu Tuti. Di sini saya akan membuat tugas kelas. Selesai. B. Tekan 809 2001. Sini soal sudah saya buat di hari kemarin. Di sini saya akan bagikan atas batas waktunya jam 17. Baik, di sini saya akan memberikan materi untuk anak kelas 10 ekonomi bisnis. Materi yang saya berikan oleh guru Pamong saya. Di sini saya akan memberikan halaman bab 3, yaitu modul dan perilaku ekonomi. Saya melalui Classroom dalam menyampaikan materi. Sini saya memberikan materi dari bab 3, yaitu tentang model dan pelaku ekonomi. Dan saya pun di sini juga menyelipkan sebuah video dari YouTube, itu tentang perilaku kegiatan ekonomi, agar adik-adik yang saya ajarkan bisa mengerti tentang pelaku kegiatan ekonomi melalui video singkat dari YouTube ini. Baik, itulah mungkin, dan nanti saya akan memberikan sebuah soal yang saya berikan untuk adik-adik saya yang ada di kelas 10. Baik, mungkin
Dari ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Ya, memang kita minum air itu kan pada saat sekarang tidak kelihatan, tetapi hal-hal begitu akan nampak beberapa puluh tahun, makanya muncul kanker dan lain sebagainya. Itu makanya mulai dari sekarang tolong saling menjaga, ya, ya, tolong saling menjaga. Kalau kita punya alam yang sehat itu bersyukur, ya. Kita bersyukur nih, nggak kayak tinggal di perkotaan. Siapa di sini yang punya rumah di kota, di Palangkaraya atau di kota-kota besar? Di kota-kota besar itu jarang yang punya pekarangan luas, ya. Kalau mereka buka jendela itu aja nggak bisa, pasti menyentuh dengan dinding orang. Tapi kalau kamu di sini di Anjir di mana itu buka rumah lebar dan jendelamu nggak ada masalah. Kamu main bola juga bebas, ya. Nah, jadi hati-hati dengan sumber daya alam. Betul saat ini kita bisa, tapi kalau kita tidak menjaga, anakmu nanti yang tidak bisa menikmati mana yang namanya air bersih. Sekarang nyari monyet aja susah, ya kan? Kalau zaman dulu monyet masih aja deh kita kelihatan. Apalagi nanti anakmu, mak, monyet itu seperti apa ya? Hanya dilihat melalui gambar. Jadi nanti itu ya kayak ini loh, nah, dinosaurus cuma terlihat di gambar, tidak melihat wujud aslinya karena sudah tidak ada. Apa-apa dieksploitasi, misalkan gajah diambil, gadingnya dijual, burung yang bagus dijual. Itu kalau kamu tidak bisa mengembangbiakannya, itu akan punah. Makanya kalau misalkan kamu mancing nih, kalau dapat ikan kecil, lebih baik diapain? Kembalikan. Kecil kamu makan bisa enggak? Enggak. Ya, lebih baik dilepas, biar aja dia beranak dulu. Nanti tunggu dulu kan mas, nanti sebulan lagi aku datang, aku jemput kamu. Bisa begitu ya. Nah, jadi kalau itu nanti ke depannya, kalau kita tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, lama-lama akan punah. Kita tidak bisa menikmati, apalagi nanti anak cucumu. Jadi nanti hanya melalui gambar aja, tidak melihat utuh apa yang namanya binatang ini dan lain sebagainya. Nah, sumber daya manusia yaitu tadi kembali ke kalian personal ya. Makanya bersyukur kalian yang sekolah. Sekolah ini diharapkan nggak ada yang orang tuanya jadi tani. Kamu udah sekolah aja nak kayak mama aja jadi tani, ada. Pasti orang tua support kalian. Sekolah nak, pasti begitu. Apapun yang ada hubungannya dengan sekolah, entah biaya, pasti mendukung. Karena tahu itu bagus buat kalian. Ibu dia jadi guru, kalau bisa pada mau anak ibu jadi guru. Kalau bisa, ya kan, itu harapan. Kalau bisa jadi yang lebih lah dari guru. Apa itu? Bekerja di perusahaan lah dan lain sebagainya. Kalau suka jadi manajer dan lain sebagainya ya. Kalau yang sawit ya banyak tuh manajer tuh pasti tajir-tajir. Wah, udah manajer lewat kelihatan gagah gitu. Jadi kalau sumber daya alam kita bagus, otomatis juga kita boleh memiliki pekerjaan yang bagus. Bisa nggak orang yang nggak sekolah jadi guru? Aku suka sekali mengajar. Aku mau jadi guru. Tapi aku nggak sekolah, bisa? Bisa. Jadi segala sesuatu itu harus ada tahapannya. Jadi murid dulu sekarang. Nanti selepas pulang dari sini mulai punya mimpi tuh. Aku nanti mau jadi guru. Jadi aku terinspirasi sama Pak Kadek, ngajarnya bagus, orangnya ganteng, misalkan. Ya, jadi boleh orang lain itu boleh memicu kita untuk melakukan hal yang positif. Ya, jangan justru pacaran tapi ngajak bolos, nah itu nggak bagus. Ya, kalau seseorang itu mengajar kita ke arah positif itu bagus. Jadi apapun cita-citamu sekarang silahkan, karena
kamu hanya berusaha dan berdoa, selanjutnya Tuhan aja. Jangan karena orang tua tidak mampu, nggak mungkin aku. Tidak ada yang nggak mungkin kalau kamu berusaha dan yakin. Banyak aja yang anak orang tidak mampu bisa jadi polisi. Banyak aja orang yang tidak punya duit bisa jadi orang berhasil. Ya sama aja dengan kalian. Kalau kalian punya mimpi, punya harapan, punya kemauan, pasti ada jalannya. Nih nanti kalau mau berhasil masuk tentara, rata-rata anak SMP itu banyak yang masuk tentara, karena tentara katanya itu cuma lulus SMA biasanya tidak pakai uang. Nah, kita nggak tahu itu, tapi rata-rata memang banyak mereka yang lulus gitu. Ya, ada yang ditanya? Ayo, satu pertanyaan dari kalian kita boleh akhiri. Ya, jadi kalau yang mengajar di kelas itu biasanya setelah penjelasan dari ibu minta cari teman, cari pasangannya tuh. Tadi apa yang sudah didapat dari pertemuan hari ini nih, tentang apa? Misalkan, oh ya aku bisa ambil kesimpulan kelangkaan. Langka ini sesuatu yang nggak ada. Contoh langka itu apa? Ya, jadi pertemuan ini nggak sia-sia, tetapi ada sesuatu yang kamu dapat. Memang kadang nggak bisa kita ciptakan gas, pertambangan minyak dan lain sebagainya. Kalau sumber daya alam, sumber daya manusia, ya personal itu sumber dayanya. Kalau sumber daya masyarakat kita kurang, otomatis kita bungul, nggak pintar. Ya, jadi kalau sumber daya itu bagus, kalau sekolah itu pasti menciptakan sumber daya yang bagus. Apa bedanya sekolah dengan yang enggak? Beda bu, aku sekolah punya motor, dia enggak. Bukan itu, tapi dilihat dari kemampuannya dalam berpikir. Ya, biasanya semakin tinggi pendidikan seseorang, pasti kedepannya tuh pasti enak deh hidupnya. Kecuali dia pengoler. Ya, dia sarjana, kalau dia malas ya tidak akan berhasil. Tapi biasanya itu makin tinggi sumber daya manusia, hidupnya itu pasti enak karena dia pintar, dia bisa mencari apa yang ada di sekitarnya untuk dikelola. Ya, gitu. Ini kita melanjutkan lagi jenis-jenis kelangkaan. Kelangkaan terdiri dari kelangkaan sumber daya manusia. Sini akan menjelaskan kelangkaan sumber daya manusia. Manusia dilahirkan memiliki daya cipta, rasa, dan karsa dalam kegiatan ekonomi. Manusia memiliki banyak sekali peran sebagai sumber daya itu sendiri. Manusia juga berperan sebagai konsumen atau turut memanfaatkan hasil dari suatu kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, terjadinya kekurangan tenaga kerja pada sebuah perusahaan. Kekurangan ini dapat berarti kuantitas atau yang menunjukkan jumlah fisik, namun dapat juga kurangnya kualitas seperti kemampuan berpikir atau keterampilan. Dari kondisi ini, seseorang diharapkan mampu meningkatkan kualitas diri baik dari sisi kemampuan berpikir maupun menjadi manusia terampil. Yang kedua, kelangkaan sumber daya alam. Makhluk hidup